Oke anak-anak, kita langsung ke pelajaran ya. Hari ini kita akan membahas persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Anak-anak, seperti biasa bentuk kuadrat itu adalah seperti ini ya. AX kuadrat plus BX plus Y sama dengan 0. Biasanya kalian menyelesaikannya kan difaktorkan gini ya. Ini kemudian sama dengan 0. Oke, ini X min A kali X min B gitu ya. Ya, A-nya dan B-nya baru ditentukan. A dikali B itu dapat C ya. Kalau A ditambah B dapat B. Oke. Bilangan itu yang ini kalau dikali dapat C. Kalau ditambahkan dapat B. Oke, sekarang kita ingat-ingat dulu nih. Ada identitas-identitas penting dalam trigonometri. Yang pertama, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Ini kalau mau dibalik-balik jadinya gini. Sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Atau cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X gitu ya. Ini kan sama dengan ini. Tinggal memindah ini. Terus ini ada 1 plus tan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Itu sama. Jadinya kalau ini mau dipindah jadinya tan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X dikurangi 1. Gitu. Secant kuadrat X-nya 1 plus tan kuadrat X. Jadi bisa dipindah-pindahin. Terus satu lagi yang penting bahwa sin dan cos itu nilainya minimal min 1 dan maksimal 1. Kalau kurang dari ini, misalkan min 2, dia tidak memenuhi. Kalau lebih dari 1, misalnya 2, atau 1,5, 1/4, itu juga tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya kisaran min 1 sampai min setengah, iya. Min 1/4, iya. Setengah, iya. Pokoknya ada di dalamnya interval min 1 sampai 1. Kurang dari min 1 atau lebih dari 1 tidak memenuhi. Sekarang kita setelah mengingat-ingat ini kita ke soalnya. Ini ada di modul ya. Ibu cuma merinci. Tentukan himpunan penyelesaian untuk cos kuadrat X min cos X min 2 sama dengan ini. Untuk X-nya dengan interval 0 derajat sampai 360 derajat. Oke. Langkah yang pertama, misalkan P sama dengan cos X. Ya. Sehingga cos kuadrat X ini menjadi P kuadrat. Dan cos X-nya menjadi P. Min 2 tetap, 0 tetap. Jadi ini menjadi P kuadrat min P min 2 sama dengan 0. Kemudian ini difaktorkan. Ya, difaktorkan dulu. Kalau proses memfaktorkan itu kan gini. Karena ini P kuadrat berarti kan di sini P, di sini P. Baru kita menentukan bilangan di sini berapa, di sini berapa. Nah ini kalau dikali dia dapat min 2, kalau ditambah dapat min 1. Berapa kalau bilangan kalau dikali dapat min 2, kalau ditambah dapat min 1? Min 2 ditambah, dikali ya ini ya. Dikali. Hapus. Ya udah, min 2 dikali 1. Oke. Udah, kalau sudah ditulis lagi, apakah min 2 ditambah 1 itu sama dengan min 1? Iya, oke. Kalau sudah betul berarti bilangannya min 2 dan 1. Sehingga ini jadi min 2, ini ditambah 1. Oke. Sudah jadi berarti kita menyelesaikannya satu per satu. Ini ada P min 2. P min 2 sama dengan 0. Sehingga P-nya sama dengan 2. Nah, tadi nilainya cos minimal berapa?
Maksimal itu. Minimal berapa? Min 1. Maksimal berapa? 2 ini memenuhi apa tidak? Tidak memenuhi. Karena dia nilai cos-nya kan ini kalau kita kembalikan lagi dia menjadi cos X sama dengan 2. Ada nggak cos sekian sama dengan 2? Tidak ada ya. Kan minimal 1, minimal min 1, maksimal 1. Jadi ini tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Oke. Kemudian kurung yang kedua. Jadi ada P plus 1 sama dengan 0. Jadi P-nya sama dengan min 1. Kita kembalikan cos-nya. Cos X sama dengan min 1. Nah, min 1 itu cos berapa? Cos 180 derajat. Oke. Kalau sudah begini, berarti kita kan sudah bisa mengerjakan. Ya. Kembalikan ke yang kita kerjakan kemarin-kemarin. Jadi, rumus yang pertama, X sama dengan 180 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan 180 derajat. Untuk K sama dengan 1, lebih tidak mungkin. Sekarang rumus yang kedua. X sama dengan, kalau cos minus ya, minus 180 derajat plus K kali 360 derajat. Kalau K-nya 0, dia dapat minus, tidak memenuhi ya. Oke, kalau K-nya 1, berarti X sama dengan minus 180 ditambah 360. Berapa ini? 180 juga ya. Oke, jadi dia penyelesaiannya karena ini sama ditulis sekali aja. Jadi dia penyelesaiannya adalah 180 derajat. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk soal contoh nomor 1? Ada yang ditanyakan? Jadi tadi prosesnya yang pertama memisalkan dulu, kemudian yang kedua memfaktorkan ya. Yang kedua memfaktorkan. Habis itu yang ketiga ini mencari berapa P-nya, kemudian yang keempat dimasukkan lagi cos-nya. Sehingga nanti ketemu dia memenuhi apa tidak. Kalau sudah memenuhi, langkah kelima ini mencari berapa nilainya. Langkah kelima membentuk menjadi cos lagi untuk mencari X-nya. Ya, kalau sudah di langkah kelima sama dengan yang kemarin-kemarin ya. Yang di rumah ada pertanyaan? Yang di rumah nanti di absen ya sama ibu. Pakai seragam. Pakai seragam ya. Nanti baju itu juga dia akan menjadi saksi dari apa yang kita lakukan. Kalau baju seragamnya digunakan untuk sekolah, nanti waktu dihisap bajunya itu akan menjadi saksi. Saya digunakan untuk sekolah, mencari ilmu. Jadi pakai seragam biar seragamnya nanti apa namanya membantu kita untuk meringankan hisap hari perhitungan. Oke. Mau dilanjut atau masih ditulis ini? Lanjut? Tulis? Lanjut ya. Oke. Contoh kedua. Contohnya cuma 2. Jadi Ibu hanya menjelaskan 2 contoh saja. Contoh yang tadi kita langsung memisalkan. Dan ini contoh yang kedua. Ini ada beda contoh yang kedua. Yang satu ada cos, yang satu ada sin. Kalau contoh satu kan sama-sama sin ya. Kemudian sama-sama cos. Contoh satu sama-sama cos. Sekarang contoh yang kedua ini ada cos, ada sin. Wah Bu Guru ini beda Bu Guru, ada cos, ada sin. Jadi gimana ini Bu Guru? Nah, caranya begini. Ini 2 min 2 cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa.
Karena ini ada 2 dan 2, kita keluarkan 2-nya, kita faktorkan 2-nya, sehingga 2 kali 1 min cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Sampai di sini ada yang masih bingung perubahan dari 2 min 2 cos kuadrat alfa ke 2 kali 1 min cos kuadrat alfa? Masih bingung? Oke. Jadi gini ya, untuk yang 2 min 2 cos kuadrat alfa itu ini kan 2 kali 1 ya. Yang 2 ini 2 kali 1. Kemudian yang ini 2 kali cos kuadrat alfa. Nah, kita faktorkan 2-nya ya. Jadi 2-nya difaktorkan. Yang di sini 2-nya tinggal 1 yang di dalam kurung. Yang di sini tinggal cos kuadrat alfa. Sampai di sini ada yang masih bingung? Ini kali, nah. 2 kali 1. Iya, 2 itu kan 2 kali 1. Oke. Kalau 2 cos kuadrat alfa, 2 kali cos kuadrat. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Ibu lanjut ke langkah berikutnya. Udah? Ya. Misal contoh lagi nih. 6 min 3x kuadrat. Nah, ini kalau mau kita sederhanakan, ini kan 6 ini kan 3 kali 2 ya. 3 kali 2 dikurangin. Kalau 3x kuadrat, 3 kali x kuadrat. Jadi kita keluarkan 3-nya. Jadi di sini menjadi 3 kali 2 min x kuadrat. Ini kalau dikalikan kan 3 kali 2 jadi 6. Ya, 3 kali min x kuadrat menjadi min 3x kuadrat. Jadi prosesnya ini sama kayak ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah cukup penjelasannya? Oke, kalau sudah kita akan lanjutkan ke berikutnya. Material panggilan kedua kelas atau yang mewakili dari kelas 11 MIPA 2. Jadi kedua kelas atau yang mewakili dari 11 MIPA 2 supaya menuju ke ruang guru menemui Pak Prima sekarang juga. Kedua kelas atau yang mewakili 11 MIPA 2 supaya ke ruang guru untuk menemui Pak Prima sekarang juga. Oke. Nah, berikutnya. Tadi kita sudah punya 2 kali 1 min cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Nah, kita akan punya tadi sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa, gitu ya. Nah, 1 min cos kuadrat alfa kita ganti sin kuadrat alfa. Sehingga ini menjadi 2 kali sin kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Kenapa? Karena 1 min cos kuadrat alfanya diganti sin kuadrat alfa. Sampai di sini ada yang mau tanya lagi? Tidak ada. Bisa dipahami langkahnya? Oke. Selanjutnya kita pindahkan sin alfa ke ruas kiri. Jadi 2 sin kuadrat alfa min sin alfa sama dengan 0. Nah, ini kalau tidak ada konstanta, misalnya ya, kalau misalnya a kuadrat min ax sama dengan 0 gitu ya. Ini kan a kali a. Ini min a kali
X sama dengan 0. Nah, kita keluarkan A-nya kan ya. Jadi A kali A min X sama dengan 0. Nanti A-nya sama dengan 0 atau A min X sama dengan 0. Baru nanti di A sama dengan X gitu kan. Terus diselesaikan. Jadi prosesnya nanti pakai ini. Sehingga di sini, nah, sin kuadrat X itu kan sin X kali sin X. Jadi 2 kali sin X kali sin X min sin X sama dengan 0 ya. Ini ada sin X itu kan sama dengan sin X kali 1 ya. Oke, kita mengeluarkan sin X-nya, kemudian di sini sin X-nya dikeluarkan. Sehingga ini kalau sin X-nya dikeluarkan jadinya 2 sin X min 1 tutup kurung sama dengan 0. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Kalau sudah, ini berarti kan 1. Ini seperti ini ya. A sama dengan 0. Jadi, sin X sama dengan 0. Yang kedua ini nanti. Kita kerjakan yang sin X sama dengan 0 dulu ya. Sin X sama dengan 0. Kemudian 0 itu sama dengan sin berapa? Sin 0. Oke. Sehingga rumus yang pertama, X sama dengan 0 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya berapa ini? 0 derajat. Untuk K sama dengan 1, berapa X-nya ini? 360 derajat. Nah, ini kan untuk sin yang rumus yang pertama. Sin yang rumus kedua. Ya, X sama dengan 180 derajat min 0 ya. Ya, min 0 karena ini 0, min 0 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0 berarti X-nya 180 derajat. Jadi untuk sin-nya kita punya 3, ada 0, 360 dan 180. Sekarang kita kerjakan yang kedua ini, yang 2 sin X min 1 sama dengan 0. 2 sin X min 1 sama dengan 0. 2 sin X sama dengan 1. Sin X sama dengan setengah. Ya. Setengah itu sama dengan sin berapa? 30. Oke, jadi sin X sama dengan sin 30 derajat. Rumus yang pertama, X sama dengan 30 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, X-nya berapa? 30 derajat. Untuk K sama dengan 1, ya, tidak memenuhi ya. Oke. Rumus yang kedua untuk sin. X sama dengan 180 dikurangi 30 derajat plus K kali 360 derajat. Berapa 180 kurangi 30? Oke, 150 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, berarti X-nya 150 derajat. Untuk K sama dengan 1, tidak memenuhi ya? Iya. Oke. Jadi untuk yang rumus kedua dapat 150. Kemudian kita urutkan dari yang paling kecil. Tadi ada 0 ya. Ada 30 derajat. Ini ya. Oke. Kemudian ada 150 derajat, ada 180 derajat, dan ada 360 derajat. Jadi ini ya. Nah, apa perlu ditulis di bawah dengan Ibu? Atau cukup di atas tadi? Cukup ini. Oke. Kalau mau ditulis lagi boleh deh. 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Oke. Jadi tadi ada 2 contoh. Yang pertama langsung dimisalkan P, dan yang kedua
pakai identitas trigonometri ya, diganti sehingga supaya sama. Karena tadi yang ada cos sama sin, jadi diganti salah satunya supaya sama-sama sin ya. Kalau apa? Cos boleh dijadikan. Pokoknya harus sama ya, supaya memfaktorkannya mudah. Kalau beda kan memfaktorkannya susah. Ya, dijadiin cos boleh. Tapi dilihat ada nggak cos perubahannya itu lebih mudah ke sinnya atau ke cosnya. Tapi biasanya yang dirubah itu yang kuadrat ya. Yang kuadrat. Jadi yang dirubah yang kuadrat. Kalau yang pangkat 1 biarin. Jadi kalau yang kuadrat itu cosnya, yang pangkat 1-nya sin, jadi yang cosnya, yang pangkat 2-nya yang diganti. Kalau yang pangkat 2-nya sin, ya berarti pangkat 2-nya itu yang diganti. Sinnya diganti jadi cos. Maksudnya begini. Oke, betul sih. Misalnya gini, kalau cos kuadrat alfa plus sin alfa sama dengan 0 misalnya gitu. Jadi ini yang dirubah yang pangkat 2-nya. Jadi pangkat 2-nya ini diganti menjadi sin, ya. Ini menjadi nanti sin kuadrat gitu ya. Kalau yang sin kuadrat alfa plus cos alfa gitu. Jadi yang dirubah sinnya ini nanti dijadikan cos kuadrat gitu ya. Oke, gitu. Jadi yang pangkat 2 yang dirubah. Oke. Jadi ini kesimpulannya. Jadi kalau untuk menyelesaikan soal bentuk kuadrat, yang pertama perhatikan dia itu sin dan cosnya itu harus memenuhi ini ya. Nilainya berkisar min 1 sampai 1. Kalau kurang atau lebih berarti dia tidak memenuhi, tidak usah dikerjakan, sudah tidak memenuhi gitu ya. Kalau tangan itu dia intervalnya min tak hingga sampai tak hingga. Jadi kalau tangan ini boleh berapapun nilainya sampai tak hingga dia ada. Tangan tak hingga kan 90 derajat ya. Ya kalau min tak hingga 270 derajat ya. Ya. Ada kalau tangan tak hingga min tak hingga. Kalau sin dan cos minimal min 1 maksimal 1. Kemudian ini untuk merubah, jadi kalau nanti ada perlu yang dirubah-rubah pakai identitas ini. Oke. Ya, kalau sudah selesai berarti kita bisa ke latihan soal. Nah di sini ada 4 soal, 1, 2, 3, 4. Silahkan, ini yang nomor 1 sama, jadi langsung bisa dimisalkan. Yang nomor 2 ini sama cos, jadi bisa langsung dimisalkan. Nomor 3 ada sin dan ada cos. Karena yang pangkat 2 ini sinnya, maka ini dijadikan cos nanti ya. Kemudian yang di bawah ada sin kuadrat, ada cos. Ini juga, ini nanti juga dijadikan cos ya, dirubah. Kan kalau sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1, berarti kalau cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Gitu. Sehingga sin kuadrat alfa jadi apa? Sin kuadrat alfa jadi 1 min cos kuadrat alfa. Jadi nanti sin kuadrat alfanya diganti. Dimasukkan sini. 2 kali 1 min cos kuadrat alfa. Gitu ya. Dan plus dan seterusnya gitu 3 cos x sama dengan 0. Baru ini dikali 2 kali 1, 2 kali min cos kuadrat x. Baru nanti dimisalkan ya. P sama dengan cos x. Jadi nanti itu menjadi bentuknya begitu. Oke. Ini nanti kalau kalian ada kesulitan, di bawah kan ada pembahasan ya. Nah, bisa dicocokkan sama pembahasannya, mana yang caranya matematika itu cara itu boleh beda ya. Nggak harus persis seperti yang di pembahasan, enggak. Kalian bisa improvisasi. Bisa, kalau matematik itu kalian bisa lewat sana, bisa lewat sini, tapi tujuannya sama misalnya.
mau ke aula, ada yang lewat sini, ada yang lewat situ, boleh. Ya. Satu soal aja bisa dikerjakan sama 3 tipe. Bisa pakai aljabar, bisa pakai geometri, bisa gabungan aljabar geometri gitu. Satu soal. Jadi matematika itu nggak saklek, tergantung dari mana yang jalan yang paling kalian bisa lakukan. Oke, silakan dicoba dari sekarang.